Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi, NIM 2107396. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya tentang pengembangan budidaya ternak lele. Baiklah, saya langsung saja untuk pendahuluannya, yaitu pendahuluan bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, manusia membutuhkan makanan yang bergizi baik. Makanan bergizi dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah ikan lele. Permintaan konsumen terhadap ikan lele semakin meningkat di berbagai daerah. Budidaya ikan konsumsi ini sangat potensial dan prospek pengembangannya sangat bermanfaat untuk meningkatkan protein yang dibutuhkan masyarakat. Dalam usaha budidaya ikan lele, perlu dilakukan secara intensif dan profesional, baik mulai dari pemilihan bibit, pembesaran, dan sampai ikan siap dipasarkan, di mana ketiga hal ini merupakan mata rantai yang saling berhubungan, namun bisa berdiri sendiri apabila diusahakan. Kami sebagai pembudidaya sangat berharap adanya bantuan dana modal dalam usaha ini. Desa, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkomponen diharapkan memberikan bantuan kepada kami sehingga dapat mengembangkan segala aspek menyangkut tujuan dan pembudidayaan ikan lele tersebut. A. Jenis usaha yang dikelola. Jenis usaha yang saya kelola adalah budidaya ikan lele. Yang menjadi unggulan yakni lele, karena permintaan konsumen terhadap ikan tersebut semakin meningkat di pasar-pasar dan para distributor. Ikan lele mutu tiada tinggi tiada tara. Yang pertama, dibentuk dari gabungan persilangan stain ikan lele Mesir, Python, Sangkuriang, dan Jumbo yang diseleksi selama 3 generasi pada karakter pertumbuhan. Kedua, ikan lele mutiara ini dilepaskan ke masyarakat berdasarkan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Keunggulannya yaitu yang pertama, laju pertumbuhan tinggi, 10-40% lebih tinggi daripada benih-benih lain. Yang kedua, lama pemilihan singkat, lama pembesaran benih tebar berukuran 5-7 cm atau 7-9 cm dengan padat tebar 100 ekor per meter kuadrat, berkisar 40-50 hari. Sedangkan pada padat tebar 200-300 ekor per meter kuadrat berkisar 60-80 hari. Yang ketiga, keseragaman ukuran relatif tinggi. Tahap produksi benih diperoleh 80-90% benih siap jual dan pemanenan pertama. Pada tahap pembesaran tanpa sortir diperoleh ikan lele ukuran konsumsi sebanyak 70-80%. Yang keempat, rasio konversi pakan relatif rendah, 0,6-0,8 pada pendederan dan 0,8-1 pada pembesaran. Yang kelima, daya tahan terhadap penyakit relatif tinggi. Sintasan pendederan benih berkisar 60-70% pada infeksi bakteri Aeromonas hydrophila atau tanpa antibiotik. Yang keenam, toleransi lingkungan relatif tinggi. Suhu yang dibutuhkan untuk ternak lele yaitu 15-35 derajat Celcius. Yang ketujuh, produktivitas relatif tinggi. Produktivitas pada tahap pembesaran 20-70% lebih tinggi daripada benih-benih stain lain. B. Jenis usaha yang direncanakan. Jenis usaha yang saya rencanakan adalah pengembangan kawasan dan revitalisasi budidaya ikan lele mutiara sebagai unggulan. Yang C. Tujuan. Tujuan dari pengajuan proposal ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan dana modal usaha. Sangat disayangkan jika peluang usaha yang ada tidak dioptimalkan karena kurangnya modal. Keinginan saya untuk menciptakan usaha budidaya lele sangatlah besar. Saya berusaha menjadi pengusaha yang tumbuh sehat, tangguh, dan mandiri jika permodalan ini ada atau diberikan, yang tentunya akan berdampak pada lingkungan masyarakat sekitarnya, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai bahan makanan. Yang kedua, membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar tempat usaha saya ini. Yang ketiga, ikan lele juga dapat dimanfaatkan sebagai ikan pajangan atau ikan hias. Yang keempat, ikan lele yang dipelihara di sawah dapat bermanfaat untuk berantas hama padi berupa serangga air karena merupakan salah satu makanan alami ikan lele. Yang kelima, ikan lele juga dapat diramu dengan berbagai bahan obat lain untuk mengobati penyakit asma, menstruasi atau datang bulan tidak beratur, hidung berdarah atau mimisan, kencing darah, dan lain-lain. Untuk sarannya yaitu yang menjadi sasaran dari program kegiatan ini yakni anggota peternak atau pembudidaya lele. Di lokasi kegiatan, perkumpulan pembudidayaan ikan lele bermaksud mengajukan proposal guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan sarana penunjang usaha budidaya ikan lele. Untuk bab 2-nya yaitu kegiatan usaha. Persyaratan lokasi. Yang pertama, tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat atau lempung, tidak berporos, berlumpur, dan subur. Lahan yang dapat digunakan untuk budidaya lele dapat berupa sawah, kecomberan, kolam pekarangan, kolam kebun, dan belumbang. Yang dua, ikan lele hidup dengan baik di daerah dataran rendah sampai daerah yang tingginya maksimal 700 mdpl. Yang ketiga, elevasi tanah dari permukaan sumber air dan kolam adalah 5-10%. Yang keempat, lokasi untuk pembuatan kolam harus berhubungan langsung atau dekat dengan sumber air dan tidak dekat dengan jalan raya. Yang kelima, lokasi untuk pembuatan kolam hendaknya di tempat yang teduh, tetapi tidak berada di bawah pohon yang daunnya mudah rontok. Yang keenam, ikan lele dapat hidup pada suhu 200 derajat dengan suhu optimal antara 25-280 derajat Celcius. Sedangkan untuk pertumbuhan larva diperlukan kisaran suhu antara 206-300 derajat Celcius dan untuk pemijahan 224-280 derajat Celcius. Yang ketujuh, ikan lele dapat hidup dalam perairan agak tenang dan kedalaman cukup, sekalipun kondisi airnya jelek, keruh, kotor, dan miskin zat oksigen. Yang kedelapan, perairan tidak boleh tercemar oleh bahan kimia, limbah industri, merkuri, atau mengandung kadar minyak atau bahan lainnya yang dapat mematikan ikan. Yang kesembilan, perairan yang banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan ikan dan bahan makanan alami. Perairan tersebut bukan perairan yang rawan banjir. Yang ke-10, permukaan perairan tidak boleh tertutup rapat oleh sampah atau dedaunan hidup seperti eceng gondok. Yang ke-11, mempunyai pH 6,5-9, kesadahan atau derajat butiran kasar maksimal 100 ppm, optimal 50 ppm. Yang 12, persyaratan untuk pemeliharaan ikan lele di keramba. Yang pertama, sungai atau saluran irigasi tidak curam atau mudah dikunjungi atau dikontrol. Yang kedua, dekat dengan rumah pemeliharaannya. Yang ketiga, lebar sungai atau saluran irigasi antara 3-5 meter. Yang keempat, sungai atau saluran irigasi tidak berbatu-batu sehingga keramba mudah dipasang. Yang kelima, kedalaman air 30-60 cm. Selanjutnya yaitu pemeliharaan pembesaran. Yang pertama, pemupukan. A. Sebelum digunakan kolam dipupuk dulu. Pemupukan bermaksud untuk menumbuhkan plankton hewani dan nabati yang menjadi makanan alami bagi benih lele. Yang B. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang atau kotoran ayam dengan dosis 500-700 gram per meter kuadrat. Dapat pula ditambah urea 15 gram per meter kuadrat, TSP 20 gram per meter kuadrat, dan amonium nitrat 15 gram per meter kuadrat. Selanjutnya dibiarkan selama 3 hari. Yang C. Kolam diisi kembali dengan air segar, mula-mula 30-50 cm dan dibiarkan selama 1 minggu sampai warna air kolam berubah menjadi coklat atau kehijauan yang menunjukkan mulai banyak jasad-jasad renik yang tumbuh sebagai makanan alami lele. Yang D.
secara bertahap ketinggian air ditambah sebelum benih lele ditebar. Yang kedua, pemberian pakan. Yang A, makanan alami ikan lele. Yang B, makanan alamiah yang berupa zooplankton, larva, cacing-cacing, dan serangga air. Yang C, makanan berupa fitoplankton adalah Gomphonema, Anebaena, dan lain-lain. Yang D, ikan lele juga menyukai makan busuk yang berprotein. Yang E, ikan lele juga menyukai kotoran yang berasal dari kakus. Baiklah, berikut cara pemberian pakannya. Yang pertama, pelet mulai dikenalkan pada ikan lele saat umur 6 minggu dan diberikan pada ikan lele 10-15 menit sebelum pemberian makan yang berbentuk tepung. Yang kedua, pada minggu 7 dan seterusnya sudah dapat langsung diberi makanan yang berbentuk pelet. Yang ketiga, hindarkan pemberian pakan pada saat terik matahari karena suhu tinggi dapat mengurangi nafsu makan lele. Selanjutnya itu proses pembuatan. Dengan cara menghaluskan bahan-bahan, dijadikan adonan seperti pasta, dicetak dan dikeringkan sampai kadar airnya kurang dari 10%. Penambahan lemak dapat diberikan dalam bentuk minyak yang dilumurkan pada pelet sebelum diberikan kepada lele. Lumuran minyak juga dapat memperlambat pelet tenggelam. Berikut adalah makanan-makanan untuk ikan lele. Yang pertama, makanan buatan atau pelet. Komposisi bahannya yaitu tepung ikan, bungkil kacang kedelai, tepung terigu, bungkil kacang tanah, tepung kacang hijau, tepung darah, dedak, vitamin, dan mineral. Campuran dedak dan ikan runcah atau campuran bekatul, jagung, dan bekicot. Yang B, makanan tambahan. Makanan tambahannya berupa pemeliharaan di kecomberan dapat diberi makanan tambahan berupa sisa-sisa makanan keluarga, daun kubis, tulang ikan, tulang ayam yang dihancurkan, usus ayam, dan bangkai. C, pemberian vaksinasi. Cara-cara vaksinasi sebelum ditebarkan, yang pertama untuk mencegah penyakit karena bakteri sebelum ditebarkan, lele yang berumur 2 minggu dimasukkan dulu ke dalam larutan formalin dengan dosis 200 ppm selama 10-15 menit. Setelah divaksinasi, lele tersebut akan kebal selama 6 bulan. Dua, pencegahan penyakit karena bakteri juga dapat dilakukan dengan menyuntik dengan teramicin 1 cc untuk 1 kg induk. 3. Pencegahan penyakit karena jamur dapat dilakukan dengan merendam lele dalam larutan malachit grain oxalate 2,5 sampai 3 ppm selama 30 menit. D. Pemeliharaan kolam atau tambak. 1. Kolam diberi perlakuan pengapuran dengan dosis 200 sampai 25 sampai 200 gram per meter kuadrat untuk memberantas hama dan bibit penyakit. Yang kedua, air dalam kolam atau bak dibersihkan 1 bulan sekali dengan cara mengganti semua air kotor tersebut dengan air bersih yang telah diendapkan 2 malam. Ketiga, kolam yang telah terjangkiti penyakit harus segera dikeringkan dan dilakukan pengapuran dengan dosis 200 gram per meter kuadrat selama 1 minggu. Tepung kapur CaO ditebarkan merata di dasar kolam, kemudian dibiarkan kering lebih lanjut sampai tanah dasar kolam retak-retak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan. Yang pertama, lele dipanen pada umur 6-8 bulan, kecuali bila dikehendaki sewaktu-waktu dapat dipanen. Kedua, pada lele dumbo, pemanenan dapat dilakukan pada masa pemeliharaan 3-4 bulan dengan berat 200-300 gram per ekornya. Apabila waktu pemeliharaan ditambah 5-6 bulan akan mencapai berat 1-2 kg dengan panjang 60-70 cm. Yang ketiga, pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari supaya lele tidak terlalu kepanasan. Yang keempat, kolam dikeringkan sebagian saja dan ikan ditangkap dengan penggunaan seser halus, tangan lambit, tangguh, atau jaring. Yang kelima, bila penangkapan menggunakan pancing, biarkan lele lapar lebih dahulu. Yang keenam,
Bila penangkapan menggunakan jaring, pemanenan dilakukan bersama dengan pemberian pakan sehingga lele mudah ditangkap. 7. Setelah dipanen, piaralah dulu lele tersebut dalam tong atau bak selama 1-2 hari tanpa diberi makan agar bau tanah dan bau amisnya hilang. 8. Lakukanlah penimbangan secepat mungkin dan cukup 1 kali. Selanjutnya itu F. Pembersihan. Setelah ikan lele dipanen, kolam tersebut harus dibersihkan dengan cara yang pertama, kolam dibersihkan dengan cara menyiramkan atau memasukkan larutan kapur sebanyak 20-200 gram per meter kuadrat pada dinding kolam sampai rata. 2. Penyiraman dilanjutkan dengan larutan formalin 40% atau larutan permanganat kalipus atau PK dengan cara yang sama. Ketiga, kolam dibilas dengan air bersih dan dipanaskan lalu atau dikeringkan dengan sinar matahari langsung. Hal ini dilakukan untuk membunuh penyakit yang ada di kolam. Selanjutnya itu bab 3, pemprosesan usaha. Yang buat 3 itu pemijahan. A. Menyiapkan media pemijahan lele. 1. Menyiapkan bak pemijahan, bak ukuran 2x3 meter dengan kedalaman 1 meter. Bak dicuci dengan larutan permanganat, dosis 1 sendok teh dicampur dengan 3 liter air atau 5 gram per meter kubik air. 2. Siapkan kakaban terbuat dari ijuk bingkai dengan bambu. Ketiga, bak pemijahan diisi dengan air setinggi 40 cm menggunakan air bersih. Selanjutnya itu B. Merawat induk lele. Induk lele yang akan dipijah harus diberi pakan yang baik agar dapat menghasilkan benih yang baik. Induk lele setiap hari diberi pelet yang mengandung protein tinggi, bisa juga dengan pakan alami, pakan daging bekicot atau ikan rucah. Pemberian pakan pagi dan sore dosis 10% dari berat badan. Bak penampungan induk dekat dengan bak pemijahan agar mudah menangkapnya. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, perawatan induk-induk dilakukan secara terpisah. Yang C. Memilih induk lele siap dipijah. Ciri-ciri induk betina siap dipijah adalah yang pertama, bagian perut membesar dan lunak kalau diraba. Kedua, dubur telur merah dan lubang pengeluaran telur lunak melebar. Ketiga, membuat gerakan mondar-mandir. Yang keempat, bagian dubur merah dan lunak dan kalau diurut dari bagian perut akan keluar cairan putih atau sperma. Yang D, cara pemijahan lele. Pertama, isi bak pemijahan dengan air setinggi 40 cm. Yang kedua, pasang kakaban hingga menutupi 80% permukaan air. Lepaskan induk lele yang sudah dipilih dengan perbandingan 1 betina dan 2 jantan. Ketiga, proses pemijahan akan terjadi pada malam hari ditandai dengan adanya kejar-kejaran antara induk betina dan jantan mengitari kakaban. Yang keempat, amati pada pagi hari, telur-telur sudah dilepas dan menempel pada seluruh permukaan kakaban. Yang E, menetaskan telur. Yang pertama, menyiapkan bak penetasan telur, bersihkan terlebih dahulu bak-bak dengan permanganat. Yang kedua, isi air penetasan setinggi 40 cm, pindahkan atau angkat kakaban, masukkan ke dalam bak yang sudah disiapkan. Yang ketiga, amati telur-telur tersebut 24 jam dan telur-telur tersebut mulai menetas. Telur yang baik akan menetas sampai 35 jam. Anak ikan yang keluar dari telur yang baik akan menetas. Telur yang masih sangat kecil dan lemah, badan transparan, dan kalau dilihat dengan mikroskop akan terlihat masih mengandung kuning telur. Telur-telur yang tidak dibuahi warna kuning susu dan tidak akan menetas serta akan membusuk. Telur-telur yang dibuahi terlihat kuning transparan dan akan menetas setelah 34 jam sampai 48 jam dikeluarkan dari induknya. Yang F itu pemeliharaan larva. Yang pertama, menyiapkan bak untuk budidaya pakan alami berupa daphnia atau cacing rambut. Cacing rambut banyak dijual di kios-kios pedagangan ikan hias. Kedua, setelah telur lebih dari 48 jam dan sudah terlihat banyak yang menetas, maka kaban diangkat secara hati-hati. Yang ketiga, merawat larva. Larva yang baru beberapa hari menetas kondisinya masih sangat lemah. Larva ini tidak memerlukan pakan tambahan sampai menunggu kandungan kuning telur habis. Kandungan kuning telur akan habis setelah menetas 7 hari. Untuk menjaga mortalitas tinggi perlu dipasang areasi. Yang keempat, memberi pakan larva setelah kandungan 7 hari. Kandungan kuning telur sudah habis dan harus segera diberi pakan tambahan. Pakan pertama dapat diberi kuning telur di blender setiap pagi dan sore sebanyak 1 butir per 5.000 ekor benih.
Cacing rambut dapat diberikan setelah 11 hari dan dapatnya. Yang F, yang G, itu panen benih ikan lele. Panen benih ikan lele bukan berarti akhir dari budidaya lele. Pemungutan hasil pertama dilakukan setelah benih berumur 17 sampai 21 hari. Panjang 2,5 cm. Pada ukuran tersebut, benih lele sudah bisa ditebur pada petak pembesaran secara langsung atau ditebur pada tempat penampungan sambil menunggu pembeli. Alat panen benih lele berupa seser, ember, waring, kantong plastik, tali karet, tabung udara, mangkok kecil. Perhitungan hasil dilakukan secara manual untuk memilih benih agar seragam, gunakan ember plastik berlubang-lubang. Selanjutnya itu pasar dan pemasaran. Pertama, peluang pasar. Peluang pasar dalam budidaya lele cukup baik karena di tempat kami masih sedikit yang membudidayakannya. Selain itu, permintaan konsumen semakin meningkat, membuat kami tertarik untuk membudidayakannya. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami buat dalam usaha ini, kami merekrut para pembudidaya untuk bekerja sama dalam bidang pembesaran ikan serta dalam bidang pemasaran ikan yang siap dijual. Menjalin kerjasama dengan distributor ikan lele dan warga masyarakat yang ingin belajar berwirausaha di bidang budidaya lele. Selanjutnya, aspek produksi. Dalam aspek produksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni lokasi usaha yang saya pilih untuk melakukan usaha ini adalah: pertama, lokasi yang strategis dengan pola usaha budidaya lele. Yang kedua, ketersediaan sumber air bersih. Yang ketiga, dekat dengan jalan raya. Yang keempat, lokasi mudah dijangkau. Selanjutnya, proyeksi laba rugi. Yang pertama, analisa pembenihan dari ukuran lele. Adanya budidaya pembesaran lele menjadikan bisnis usaha pembenihan lele menjadi bisnis menjanjikan. Indukan bisa dibeli pada pembudidaya lain, bisa dibeli paket khusus 5 jam atau 2 betina 1 jantan. Cara kedua, si budidaya lele. Pertama, budidaya lele termasuk dalam kategori semakin baik kualitas ikan lele, semakin baik benih ikan lele dari segi: yang pertama, daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang kedua, pertumbuhan ikan lele yang seragam. Baiklah, hanya itu proposal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.